Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas review dan analisis kritis mengenai sebuah artikel yang berjudul Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditors, Business Strategy, and Sustainability Reporting on Economic Performance. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas ke slide selanjutnya. Yang pertama, kita masuk pada apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. A. Motivasi atau isu. Yang pertama, kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik. Hal ini dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait, serta dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Yang kedua, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi antara lain kualitas auditor internal, strategi bisnis, sustainability report, dan earning management. Yang ketiga, kualitas auditor internal yang baik akan menggambarkan kinerja ekonomi dalam perusahaan yang akan baik juga. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, tidak lepas dari kontribusi auditor internal. Yang selanjutnya, research gap. Yang pertama, menurut Agus 2004 dalam Rosmidah 2013-301 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Rosmidah 2013 ayat 301, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Yang ketiga, dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis menurut Widyasari et al. 2017. Menurut Pardede 2014, sustainability reporting adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kinerja organisasi menuju tujuan keberlanjutan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan berkelanjutan, semakin besar tingkat transparansi perusahaan akan menunjukkan peningkatan tata kelola perusahaan. C. Fenomena. Pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel pomodoresi. Menurut Sulistianto tahun 2008, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan mengelabuhi stakeholders yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Kritik untuk artikel pada poin ini, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena atas penelitian ini dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Teori kepengurusan ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Menurut Donald dan Davis tahun 1991. Untuk kritik pada poin ini, peneliti kurang menjelaskan materi penelitian ini, yang mana dalam penelitian ini hanya dijelaskan secara teori, belum dijelaskan lebih kepada yang sudah banyak terjadi. Poin ketiga, tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal terhadap moderasi manajemen laba, untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap moderasi manajemen laba, untuk mengetahui pengaruh pelaporan keberlanjutan ekonomi terhadap moderasi manajemen laba. Kritik untuk poin ini, penjelasan tujuan penelitian ini sudah cukup jelas disampaikan oleh peneliti.
Poin keempat, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, scholastic theory, dan yang kedua, positive counting theory. Dapat dilihat dalam pada kritikan poin ini, di sini peneliti cukup menjelaskan keterkaitan teori yang digunakan dengan tujuan penelitian ini dilakukan. Sehingga ketika pembaca membaca teori yang digunakan, pembaca mulai paham dengan apa yang sebenarnya maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan. Pada poin kelima ini ada hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hasil model atau fit test model menunjukkan bahwa model ini dapat dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Sedangkan untuk koefisien determinasinya dapat dilihat dari slide berikut ini yang teman-teman. Untuk uji hipotesis atau uji T-nya, pengujian signifikansi parsial atau uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk hasilnya dapat dilihat di lampiran artikelnya. Kritik pada poin ini, pembahasan ini peneliti menjelaskan dengan detail hasil dari penelitiannya sehingga pembaca merasa puas dengan hasil penelitian ini. Pada poin ke-6 ini terdapat kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi. Bisa dilihat di sini kesimpulannya teman-teman. Untuk poin kesimpulan ini, peneliti telah menyajikan kesimpulan dengan redaksional sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Sedangkan untuk keterbatasannya bisa dilihat di sini ya. Sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100 sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Kritikannya penulis cukup jelas terkait untuk keterbatasan ini ya. Untuk poin rekomendasi, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas tahun atau jangka waktu penelitiannya menjadi 6 tahun atau lebih. Kemudian untuk kritikannya sendiri, peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang nantinya akan bermanfaat untuk penelitian serupa yang bisa menghasilkan hasil yang lebih memuaskan. Nah, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.